Assalamualaikum semuanya, halo kawan, terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini aku akan membuat pengalaman yang part kedua. Kalau di pengalaman yang part pertama kemarin, aku membahas tentang alasan aku bekerja di Brunei. Kalau di part kedua, aku akan membahas tentang biaya dan kerjaan apa yang aku dapat di sini. Tapi sorry jika suaranya sedikit berisik karena saat ini di sini sedang hujan, guys. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka dengan video aku, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe supaya aku semangat untuk membuat konten berikutnya. Oke, membicarakan tentang biaya, kira-kira berapa biaya yang aku keluarkan pada tahun 2016 tersebut untuk aku berhasil sampai ke Brunei. Tapi di sini aku sedikit mau menjelaskan, kalau lain personal lain biayanya, kalau lain prosesnya juga lain sama biayanya. Karena aku dulu menggunakan satu agen, yaitu agen dari Indonesia, jadi biayanya itu dibilang sedikit murah daripada yang dua-duanya menggunakan agen. Apa maksudnya dua-dua menggunakan agen itu? Maksudnya di Indonesia menggunakan agen, di Brunei menggunakan agen. Terus kok aku bisa gitu, maksudnya dua-dua nggak menggunakan agen, karena bos aku dulu itu dia menggunakan sejenis calling visa, jadi aku nggak usah menggunakan agen dari sini, bos terus yang turunkan visa ke Indonesia. Tapi untuk sekarang ini proses ke Brunei itu sangat susah karena harus dua-dua menggunakan agen. Karena pekerjaan untuk orang luar itu dibatasi, guys. Jadi jika kalian ingin pergi ke Brunei untuk saat ini itu menggunakan agen dua-dua, jadi bayarnya lebih mahal. Oke, kita lanjutkan ke biaya yang aku keluarkan. Yang pertama, biaya yang aku keluarkan untuk buat paspor. Karena aku dulu itu nggak ngerti sama sekali sama pembuatan paspor, jadi aku dianterin orang. Itu kalau nggak salah aku kena 800.000. Tempat pasporannya dulu di kawasan Blitar, tapi katanya sekarang ada juga di kawasan Ponorogo. Dan kata temanku, kalau pasporannya itu kalian sendiri buat, biayanya akan sedikit lebih murah. Terus yang kedua ada biaya medikal. Kalau membicarakan biaya medikal, aku sedikit kurang tahu karena dulu itu aku bayarnya sepaket sama harga tiket. Jadi aku kena 7.800.000 itu biaya tiket sama biaya medikal. Dan aku dulu medikalnya itu di kawasan Jakarta, guys. Karena dulu kalau mau ke Brunei itu semua orang medikalnya di Jakarta, tapi katanya sekarang di Surabaya pun boleh. Dan setelah medikal aku disuruh PAP di kawasan Jakarta Selatan. Itu kalau nggak salah bayar berapa ya yang di Jakarta itu? Bayar 25.000 atau nggak bayar ya, lupa aku, guys, betul lupa aku, guys. Yang PAP itu aku lupa, guys, bayar kah enggak. Terus sampai di Brunei, taunya aku dikenai juga sekitar 600 ringgit duit Brunei untuk membayar saudara aku yang di sini. Katanya itu untuk jaminan aku. Jaminan aku itu sampai ke Brunei kah enggak, jaminan aku itu bisa tahan di sini kah enggak, seperti itu. Jadi kalau di total semuanya itu sekitar 14.600.000. Itu belum termasuk biaya transportasi lainnya sama biaya hidup selama aku tinggal di PT Jakarta itu kurang lebih sekitar 2 minggu, seperti itu. Jadi gambarannya sekitar 15 juta gitu, guys. Tapi itu dulu, sekarang mahalnya Masya Allah, beneran mahal kalau mau datang ke Brunei. Bagi kalian yang mau datang ke Brunei, tolong benar-benar dipikirkan dulu sebelum kalian proses. Soalnya gini ya, di sini tuh UMR-nya sekitar 3.500.000 itu UMR. Tapi kalau kerjaan kalian itu ada lemburnya, kira satu hari itu ada 2 jam kah, ada sejam kah, itu nanti bisa buat tambahan. Tapi kalau kira lah ya, ini misalnya kalian itu UMR saja gajinya 3,5,
Terus kalau makan sama tidur sudah ditanggung sama bos, itu masih mendingan. Tapi kalau uang makan, uang kebutuhan lainnya, itu kalian keluarkan sendiri. Coba bayangin aja, 3,5, terus kalian masih bayar agent di sini, terus kalian masih bayar agent juga di Indonesia. Itu berapa yang akan kalian simpan gitu? Soalnya biasa visa yang diturunkan di agent Indonesia sama agent di sini, kalau lewat agent itu nggak sama. Di visa biasa ditulis kerjanya apa, gajinya sekian-sekian gitu kan. Terus sampai sini taunya gaji sama kerjaannya itu nggak sama, guys. Kadang lebih rendah, ada juga yang lebih tinggi, nggak semua rendah ya. Ada juga pekerjaan yang gajinya itu di atas UMR jauh, tapi ikut kerjaannya itu sebagai apa. Dan pekerjaan yang aku dapatkan itu sebagai kasir supermarket, guys. Sekian video hari ini dari aku. See you next time. Bye.